Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untukmu. Nah, teman-teman, bumi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai tempat tinggal kita. Tentunya kita diwajibkan untuk selalu merawatnya, melestarikannya. Nah, seperti halnya dengan sebuah akuarium besar, jika kita hanya mengisikan air saja, apakah akuarium itu akan terlihat indah? Tentu tidak. Gimana supaya akuarium itu terlihat indah? Kita lestarikan, kita rawat, kita kasih air, kasih batu karang, kasih tanaman hias, lalu masukkan ikan. Setelah itu terlihat sangat indah. Nah, seperti halnya dengan bumi. Jika kita mengkotori bumi ini, maka Allah akan murka. Kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita harus bersosialisasi dengan manusia, bersosialisasi juga dengan lingkungan. Jika kita tidak bersosialisasi dengan lingkungan, maka kita disebut orang yang tidak punya etika. Karena sesungguhnya, seseorang yang melestarikan lingkungan, seseorang yang merawat lingkungan, dialah orang yang mempunyai attitude yang baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, fenomena ikan cupang di mana-mana semakin hits. Saya ingin bercerita. Ketika saya membuat wadah untuk ikan cupang, bangunan untuk ikan cupang, pikiran saya itu terfokus pada satu. Apa itu? Terfokus bagaimana caranya ketika wadah ini jadi, air yang akan dituangkan tidak bocor. Dan di situ pikiran saya terlintas bahwa harusnya setiap hari kita itu menjaga bangunan keagamaan kita, keimanan kita. Dan salah satu materialnya bangunan agama itu adalah sholat. Nah teman-teman, jagalah sholat kita, janganlah kita tinggalkan sholat, karena sholat adalah tiangnya agama. Kalau kita meninggalkan atau melupakan sholat, maka kita telah meruntuhkan agama kita secara tidak langsung ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian tahu tentang akuarium? Menurut Wikipedia, akuarium berasal dari bahasa Latin. Aqua yang artinya air, arium adalah tempat. Seperti halnya kita yang berada di bumi ini. Allah menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan seisinya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah menciptakan bumi ini untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Tapi kita berada di bumi ini tidak akan abadi. Kita hanya sementara berada di bumi ini. Maka kita sebagai manusia harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Allah pun pemilik yang abadi. Allah yang mengadakan bumi ini, Allah pula yang akan mentiadakan bumi ini. Dan kita sebagai makhluk-makhluk Allah harus selalu beribadah kepada Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, coba deh lihat. Kelihatan gak? Nah, tahu dong apa yang saya tampilin barusan? Ya, betul, itu dia akuarium. Nah, ada apa aja tuh komponen dalam akuarium selain aerator, tabung aerasi, kemudian batu hias, air, filter akuarium.
salah satu komponen utamanya yaitu apa? Ya, itu dia. Di situ ada makhluk Allah berupa ikan hias. Nah, bagi teman-teman yang suka sekali memelihara hewan atau binatang peliharaan, contohnya kayak tadi nih ikan hias, atau misalkan selain daripada itu kucing, atau kambing, atau burung, kerbau, atau apapun itu jenisnya, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika kita ingin memelihara hewan peliharaan. Nah, apa aja tuh hukum dan syaratnya dalam Islam nih? Mari kita cek ya. Ini dia hukum dan syarat memelihara binatang atau hewan dalam syariat Islam. Yang pertama, tidak termasuk jenis hewan anjing dan babi. Mengapa demikian? Amik tanah kalban laisa bikalbin soidin au masyatin. Jadi intinya dalam hadis itu barang siapa memanfaatkan anjing bukan untuk menjaga hewan ternak atau dilatih untuk menjadi hewan pemburu. Nah, itu pahalanya setiap harinya berkurang sebesar 2 kirot. Jadi 1 kirotnya itu seperti sebesar gunung Hud. Apa? Yang kedua, ketika kita ingin memelihara hewan peliharaan, maka kita harus mempersiapkan tempat tinggalnya, makanannya, minumannya, tidak boleh menyakitinya. Nah, itu. Jadi jangan sampai ketika kita mengambil nih hewan peliharaan, memutuskan untuk memelihara hewan, nah hewan tersebut menderita gara-gara kita tidak mempersiapkan itu, makanannya, minumannya, tempat tinggalnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Tidak memperjualbelikan binatang peliharaan jika termasuk binatang yang haram dimakan. Kayak contohnya seperti kucing diperjualbelikan. Nah, itu hasil penjualannya harusnya sih nggak boleh. Atau misalkan kodok, ular, ataupun lain-lain sebagainya yang Allah haramkan itu untuk memakannya, maka haram pula atas hasil penjualannya. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad. Saya bacakan ya. Innallaha inna harama ala qaumin akala syai'in harama alaihim tamanah. Nah, artinya sesungguhnya apabila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti dia mengharamkan pula atas mereka hasil penjualannya. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, itu dia teman-teman syarat dan hukum ketika kita ingin memelihara hewan peliharaan, termasuk kayak tadi ikan hias tadi yang di akuarium misalkan. Nah, semoga bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di rumah ada yang punya akuarium gak nih? Atau enggak, pasti dong teman-teman pernah lihat akuarium. Gimana? Indah dan menyenangkan bukan? Nah, teman-teman sadar gak sih? Di dalam keindahan akuarium itu terdiri dari berbagai elemen. Ada air, pasir, tumbuhan air, kayu, dan juga ikan yang berwarna-warni. Keindahan yang terdapat di dalam akuarium itu berasal dari elemen-elemen yang berbeda. Itu sama seperti kehidupan yang kita jalani sekarang. Di dalam kehidupan kita ini terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Entah itu dari suku, agama, ras, budaya, maupun perbedaan yang lainnya. Jika kita menerima semua perbedaan itu, maka perbedaan itu akan terasa indah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Nah, maka dari itu sudah seharusnya kita menerima semua perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Karena di saat kita menerimanya, maka perbedaan itu akan terasa indah.